Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga anugerah yang telah Allah limpah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah Subhanahu wa taala berkehendak menghadirkan kita di Masjid Baitus Salam dalam satu kesempatan salat subuh berjamaah, kemudian lanjut duduk dalam satu majelis ilmu yang kita juga semuanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan langkah kaki kita dengan niatan bismillah, biniyatil ibadah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hentakan kaki kita, langkah kaki kita yang kanan mendapati rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan langkah kaki kiri kita mudah-mudahan ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, hingga kita duduk dalam majelis ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diterima amal ibadah dan salat kita diridai dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan satu ilmu terkait dengan keinginan dan harapan kita sebagai manusia di awal tahun baru, apa Masehi sekarang ya Pak ya. Ada banyak keinginan tentunya kita nih ya. Juga ada banyak harapan yang ingin kita raih. Dan kesemuanya tentunya kita adalah orang-orang yang beriman. Harapan kita tentunya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang menjadi keinginan kita hidup dan tinggal di alam dunia ini, semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi cita-cita dan keinginan kita diberikan kesuksesan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hal yang menarik ketika kita berbicara tentang orang-orang yang beriman. Kita beriman kan ya Pak? Insya Allah. Soalnya nggak gampang jika imanin ya. Kadang pagi kita iman sama Allah, yakin dengan Allah, siangnya udah urusan dunia lagi ya, karena kita lupakan Allah. Padahal Allah nggak pernah sekalipun melupakan kita. Kalau Allah sudah melupakan kita, nafas kita udah hilang tuh Pak. Bisa jadi kita mati ya. Iman yang kita jaga ya, karena kita adalah orang-orang yang beriman. Dan saya ingin menyampaikan bahwasanya orang-orang yang beriman itu canggih Pak, hebat, sangat-sangat mengagumkan. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Belajar dari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kondisi orang-orang yang beriman. Ya, ketika dia hidup dan diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam dunia ini. Kata baginda Rasul, azabal lil mu'min
ya, mengagumkan perihal tentang orang-orang yang beriman itu. Ajaban lil mu'min, ya. Kalau bahasa kita ajib, ya, kenal istilah ajib, ya Pak, ya. Ajib itu keren, canggih. Kalau bahasa kita mah, karena anak gaul. Ajaban lil mu'min, sungguh mengagumkan perihal tentang orang-orang yang beriman itu. Mengagumkannya di mana la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu, ya. Mengagumkannya adalah tidak sekali-kali Allah Subhanahu wa taala itu menetapkan satu ketetapan baginya. Artinya Allah punya ketetapan buat kita Pak sebagai makhluk ciptaannya. Karena kita semua ada dalam ciptaan Allah, Pak. Ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan kita ada dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita ada dalam kepengurusan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diurus sama Allah. Dan segala ketentuan yang terjadi pada kita itu berdasarkan ketetapan yang Allah berikan untuk kita. La yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu. Ya, tidak sekali-kali Allah menetapkan suatu ketetapan baginya melainkan hal itu baik belaka. Artinya ketika Allah menentukan nasib kita, ada bahasanya, itu semuanya rangkaiannya adalah kebaikan. In asabathu sarran fasakharra. Ya, apabila orang yang beriman itu ya diberikan kesenangan, diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih enak hidupnya dah bahasanya, ya, fakasara, maka dia bersyukur. Tuh canggihnya orang beriman, ajibnya orang beriman, ya. Wa ita'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini satu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah bermaklumat siapa orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah aku berikan, maka nikmat itu akan aku tambah. Akan tetapi jika dia manusia itu tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, maka azabku yang teramat sangat pedih. Gambaran orang-orang yang beriman ketika dia hidup di alam dunia berdasarkan ketetapan, berdasarkan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia dikasih nikmat sama Allah, maka dia bersyukur, Pak. Ini ajibnya orang beriman. Lantas kemudian kata baginda Rasul, kana khairul lahu. Inilah kebaikan yang memang jelas ada dalam diri orang-orang yang beriman. Ini adalah baik baginya karena dia banyak bersyukur. Dikasih duit 100 juta, alhamdulillah Pak. 100 juta Pak Ustadz. Ya, dikasih kenikmatan. Intinya orang yang beriman itu ketika dikasih kenikmatan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas kemudian apa kata baginda Rasul, wa in asabathu dharra, ya, wa in asabathu dharra fasabara kana khairan lahu. Apabila dia diberikan kesengsaraan, ya, bahasanya sesuatu yang enggak enak buat dirinya, maka kemudian apa? Ya, dia itu kemudian bersabar atas sesuatu yang telah ditetapkan, walaupun nilainya adalah sebuah keburukan, bentuknya adalah sebuah kesengsaraan. Inilah ya potret atau gambaran orang-orang yang beriman, yang menurut baginda Rasulullah SAW teramat sangat menakjubkan. Ya, Allah Karim, luar biasa. Ya, jadi pada intinya ketika kita berbicara tentang romantika kehidupan di alam dunia ini, ada sebuah keinginan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan juga ada keinginan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah menentukan dan menetapkan segala sesuatunya bagi kita orang-orang yang beriman sudah pasti, dan itu membuat kita baik, ya. Kebahagiaan menjadi baik
Kesengsaraan juga menjadi baik. Kenapa? Karena sikap daripada orang yang beriman itu ketika dikasih kebahagiaan, kasih kenikmatan, dia bersyukur. Ketika ditetapkan sesuatu tentang kesengsaraan, maka dia bersabar. Ada nggak Pak cerita kehidupan seperti itu dalam rumah tangga kita, Pak? Ya, makanya hidup di dunia itu nilainya nggak 100%, Pak. Enaknya nggak 100%. Bapak tinggal di alam dunia. Apapun yang menjadi keinginan Bapak kira-kira dikasih nggak 100%? Ya. Ya. Kadang kita ada bahagia, kadang kita enggak bahagia. Kadang kita sehat, ya. Kadang-kadang Allah cabut kesehatan kita. Allah kasih kita sakit supaya apa? Supaya kita sadar bahwasanya kehidupan dunia ini sementara dan kita harus pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, romantika kehidupan manusia penuh dengan nilai-nilai dari sebuah ujian, Pak. Ya, lagi-lagi kita adalah orang-orang yang beriman. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana kita dituntut untuk bisa memahami apa hikmah di balik sebuah ujian itu. Ya. Pernah ngalamin ujian nggak kira-kira? Pernah, Pak Ustaz. Ada ujian berupa kebahagiaan, ujian berupa kesengsaraan. Nggak enak terus, namanya dunia. Ya, udah sementara, nggak abadi, nggak enak lagi. Coba deh Pak, nikmatin kebahagiaan sebentar. Ya bahasa Bapak makan sate saat itu doang yang enaknya. Selepas makan sate udah kelar, udah biasa lagi aja. Inilah kenikmatan dunia. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kalian akan kami uji, kata Allah. Diuji dengan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, agar kalian kembali kepadaku. Ujiannya bentuknya apa? Ya. Bisyar, yang pertama ujiannya bentuknya adalah keburukan. Anak sakit, ya, istri sakit, ya Allah, pendaringan kosong. Ujian bukan, Pak? Gak punya duit. Pernah gak ngalamin gak punya duit? Pernah, Pak? Ya udah pasti pernah ngalamin gak punya duit, orang keluar rumah gak bawa dompet. Ya, pernah mengalami satu kesengsaraan. Inilah cerita tentang kehidupan anak-anak manusia. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dituntut kita untuk sebuah sabar. Ya. Bisyabri, dengan sabar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarr. Yang pertama diuji kita tentang apa? Keburukan. Ada enggak kita sabar? Wal khair. Lantas kemudian kita diuji dengan kebaikan. Kita dikasih kaya, kita dikasih nikmat. Ya Allah, punya istri cantik, rumah mewah, mobil mewah. Ya Allah, apapun keinginan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmatnya luar biasa. Makanya kalau orang-orang beriman ketika dikasih seperti itu, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khair bisyarr wal khair wa ilaina turja'un. Agar kalian tuh kembali kepadaku. Artinya apa? Yang memberikan semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau diuji, Pak, ya jangan macam-macam udah. Pokoknya setiap ujian itu pasti ada hikmahnya. Ya, kalau kita belajar tentang ayat Allah dalam surat Al-Imran ayat 139, Allah tuh mengingatkan kepada kita, wala tahainu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu lemah, ya. Janganlah kamu pula bersedih hati, ya. Lantas kemudian apa, padahal kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau lagi diuji kira-kira mikir enggak, Pak? Ya, kadang-kadang lemah enggak diri kita? Ya Allah, ini ujian berat banget, utang banyak, ya Allah. Ya, bayar pakai apa ini? Ya, kenapa saya bicara gini? Orang udah pernah ngutang, ya. Waktunya bayar mikir, Pak. Ya, duit dari mana? Ya namanya utang kan harus dibayar. Terus kemudian anak lagi sakit, dirawat di rumah sakit, mau ngalamin satu hal tentang operasi, ya Allah. Luar biasa. Wala tahinu wala tahzanu, kata Allah. Janganlah kamu bersikap lemah. Janganlah kamu pula bersedih hati. Kalau kita orang-orang yang beriman, udah pastilah pernah mendapatkan sebuah pembelajaran dari sebuah kalimat doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal.
Utang lagi itu ujungnya. Ya, kita minta berlindung kepada Allah dari yang namanya lemah, malas, ya, pelit, bakhil tuh. Berlindung pula dari yang namanya intimidasi. Intimidasi itu apa tuh? Ya, orang udah ngejahatin kita segala macam, udah ngezalimin kita, dan kita berlindung kepada Allah dari yang namanya lilitan hutang. Utang tuh belakang duit lagi. Allah karim. Ya, wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu menjadi lemah, janganlah kamu bersedih hati. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala katakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, padahal kamu memiliki derajat yang paling tinggi. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Ya. Jadi pada intinya kehidupan ini rangkaiannya adalah ujian. Kalau kita mengaku diri kita adalah orang-orang yang beriman, ya kalau nggak diuji, bukan berarti kita orang-orang yang nggak beriman. Ya, kita adalah orang-orang yang beriman yang terus diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di balik ujian yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin angkat derajat kita tuh. Ya. Allah pengen ngangkat derajat kita, dan setiap ujian yang Allah berikan itu Allah lihat kapasitas kekuatan kita, Pak. Ya, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang, ya, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapati pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan dia juga mendapatkan siksa atau kejahatan dari apa yang telah dilakukannya, dari apa yang telah dia kerjakan. Artinya apa? Ketika Allah memberikan ujian pada diri manusia, itu Allah nggak ujuk-ujuk, Pak. Ini orang sanggup apa enggak? Ya, dilihat batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah nggak membebani kita dengan ujian yang teramat berat. Dia sanggup, Allah kasih tuh ujian. Bapak kira-kira sanggup nggak diuji tentang anak? Ya, anak yang sakit, oh sanggup dia. Dia bisa ke rumah sakit, dia punya biaya. Ada, cuma diuji waktunya aja, dikurangi waktunya. Ya, dari sibuk jadi nggak sibuk gara-gara ngurusin anak sakit. Ya, banyak cerita tentang ujian. Semuanya adalah kembali kepada kita. Di sana ada kalimat doa, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana 'alal qaumil kafirin. Jelas tuh. Lagi-lagi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa lagi. Mereka berdoa, jangan hukum kami ya Allah kalau kami lupa. Ada nggak kita lupa ketika diuji? Bener, Pak, bener kalau kita diuji kadang-kadang kita lupa sama Allah. Udah puyeng banget nih kepala. Ya Allah, susah banget ini masalah. Bagaimana solusinya, jalan keluarnya? Lah kalau kita orang-orang yang beriman nggak usah takut, nggak usah getar. Kalau bahasa sekarang nggak usah geder. Ya, kalau kita orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ada solusi yang Allah berikan. Modalnya iman, takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap persoalannya. Jadi ketika ada bapak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi jalan keluar. Kenapa? Karena kita adalah bahagian dari orang yang beriman. Canggihnya Pak, closing ayat ini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang begitu berat ya Allah, ya, kepada orang-orang yang sebelum kami. Kita mah encer Pak diujinya. Ya, kenapa saya bilang encer? Kalau kita lihat tentang perjuangan baginda Rasulullah SAW menegakkan agama Allah ini, rintangannya nggak main-main, taruhannya adalah nyawa. Kita diuji paling pendaringan kita, rumah tangga kita, ya. Kalau baginda Rasul mengalami ujian agama yang diperintahkan oleh Allah untuk disyiarkan, untuk didakwahkan kepada umatnya pada saat itu, ujiannya luar biasa. Bukan hanya namanya tumpahan darah, bukan hanya pukulan, bukan intimidasi, tapi bahkan akan terancam dibunuh oleh mereka orang-orang yang kafir. Makanya kita berlindung. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna. Ya.
Lantas kemudian jangan kau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, maafkan kami ya Allah. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, dan bahkan kita punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya khilaf, punya salah. Seringkali nggak Pak doa kayak gitu Pak? Udah pokoknya kalau lagi diuji sama Allah, bilang tuh sama Allah, ya Rabbana ma khalaqta hadza, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Ya jangan engkau bebankan beban yang begitu berat ya Allah, seperti engkau telah memberikan beban yang berat pada orang-orang sebelum kami ya Allah. Ya, wa'fu anna waghfir lana, maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa dan salah kami ya Allah. Waghfir lana warhamna, rahmati kami ya Allah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Engkau adalah penolong bagi mereka, dari mereka yang pada kami terhadap orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang kafir. Jadi intinya gitu Pak. Sebelum kita punya harapan nih, di tahun 2004 udah kita lewatin. Kita masuk tahun 2025. Ya, ada harapan pasti yang kita pengen. Derajat kita pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang ujian udah kita lewatin. Tinggal Allah memberikan solusi jalan keluar. Lantas kemudian Allah memberikan kemudahan bagi kita. Fa inna ma'al usri yusra. Udah pasti gandengan seperti itu tuh Pak. Ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Bukan berarti habis sulit terus mudah, enggak Pak. Itu seiring sejalan Allah kasih ketetapan itu. Ya, Allah selalu dampingin tuh. Ada kesulitan, ada kemudahan. Ada masalah, ada ujian, ada solusi jalan keluar. Itu khusus untuk mereka orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman itu yakin terhadap apa yang diberikan pada dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lantas kita adalah orang-orang yang beriman. Jelas lagi-lagi kita adalah orang yang beriman. Ketika kita diuji oleh Allah, kita yakin ini adalah ujian, pasti ada hikmahnya dan ada derajat yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kemudian udah Allah jelaskan, wasta'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman ya, kalian mintalah tolong ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolongnya lewat jalur apa Pak? Lewat salat, lewat pula sabar ya. Was-shalah. Bis-sabri was-shalah. Sabar kemudian salat ya. Udah sabar aja atas ketentuan Allah, atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Lagi-lagi Allah katakan dengan tegasnya, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kira-kira kita sabar Pak? Hah? Sabar nggak? Disuruh sholat aja mesti sabar Pak. Tapi ujungnya paksain. Ya, bukan cuman sabar diem aja. Ya, mau sholat subuh malas banget, sabar. Udah sabar akhirnya nggak jalan, nggak berangkat. Ya, sabar tapi harus dipaksain ya untuk kebaikan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah lewat jalur yang namanya sabar dan salat. Dituntut tuh kita tuh was-shalah. Sabar dan salat. Kita ini adalah orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang yang beriman. Ya. Kalau kita yakin bahwasanya kehidupan ini adalah kehidupan dunia ini adalah sementara. Saya bilang lagi-lagi nggak 100% lo dikasih ya apa yang menjadi keinginan kita. Kita punya keinginan nggak bakalan dikasih 100%. Dan ada kewajiban yang memang kita harus kerjakan. Wabil khusus kewajiban yang paling utama buat orang-orang yang beriman adalah sholat. Karena di sana lewat sholat kita ada komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi diminta ista'inu bis-sabri was-shalah. Ada kalimat ya. Sholat itu untuk diri kita, juga untuk keluarga besar kita Pak. Jangan sholat sendirian ya, ujung-ujungnya nanti jadi masalah Pak. Bukan hanya di dunia tapi akhirat juga. Bapaknya rajin sholat, berangkat ke masjid, anaknya dicuekin, kagak diajarin sholat, masa bodoh, nauzubillah min dzalik. Wa'mur ahlaka bis-shalah.
Perintahkanlah keluargamu untuk sholat. Wastabir 'alaiha. Maka bersabarlah atas yang namanya sholat. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri sholat, lantas kemudian anak istri kita diajarkan, diperintahkan untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Kenapa, Pak? Ya, karena kita orang-orang yang beriman, lagi-lagi orang-orang yang beriman disuruh sabar, disuruh sholat. Cuman kadang-kadang Pak Ustadz, ada orang yang berangkat subuh-subuh, ya kalau dia bagus sudah sholat di rumah umpamanya. Kadang kan udah Pak, saya masih sibuk, nggak lagi sempat ke masjid untuk sholat, sibuk nyari rezeki, bahasanya kerennya rezeki, sibuk nyari cuan, sibuk nyari duit, ya lah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan, yang ngurus rezeki itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. La narzuka. Ya, kalian nggak disuruh ngurusin rezeki, ya. Yang wajib untuk kalian kerjakan adalah ketaatan, ketakwaan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk urusan rezeki adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku yang kasih kalian rezeki. Wa fis samai rizqukum, ada rezeki di atas langitnya Allah yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam buminya Allah juga Allah telah siapkan, Allah jamin tuh rezeki untuk yang namanya manusia. Udah tugas kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Udah tugasnya adalah ketaatan, tugasnya adalah ketakwaan. Jalanin udah semua perintah Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Udah kita lagi-lagi hamba Allah yang harus taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apalagi Pak? Udah sabar, udah sholat, ya. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nih, ya, Allah murka terhadap diri kita. Udah diuji imannya nggak kuat, macam-macam, malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi saya udah bilang, kalau orang-orang yang beriman udah canggih dah, udah ajib banget dah. Kalau dia dikasih ya kenikmatan, dia bersyukur, dikasih ketetapan tentang kesengsaraan, dia bersabar, Allah kirim. Lantas kemudian ketika dia diuji, dia yakin Allah yang uji, pasti ada hikmahnya. Saya lagi-lagi bilang, jangan pernah takut, wala tahinu wala tahzanu, jangan kalian bersedih hati. Kenapa? Karena Allah bersama dengan kita. Alhamdulillah. Lantas kemudian ketika orang-orang yang beriman itu dia kuat, dia yakin semuanya pasti ada solusi ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yakin dengan iman, dengan ketakwaan, ketika kita diuji pasti Allah kasih solusi jalan keluarnya. Lantas kemudian juga Allah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki kita dari pintu mana yang tidak disangka, tidak diduga. Udah Pak, gambaran umumnya hidup ini adalah sebuah penderitaan. Kalau saya bilang hidup di dunia itu nggak enak, ya, udah sebentar kagak enak, ya. Tugas kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Adam, ya, udah enak tinggal di surga, diusir tinggal di dunia. Dia sengsara Pak. Dulu waktu di surga mah tinggal metik apa yang kita mau tentang buah tinggal makan doang. Nah kalau di dunia mau makan beras, mau makan nasi aja harus nanam padi dulu, nunggu jadi beras, digiling, ya enggak, dimasak, baru bisa dimakan setelah tanak. Ya Allah Karim. Jadi pada intinya manusia itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat. Ya, sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu. Ini Allah yang bilang, kalian wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kalian akan kami uji, ya kata Allah Subhanahu wa taala, dengan apa? Ketakutan. Ya Allah, takut. Ya Allah, besok bagaimana ya Allah? Ya Allah, ini masalah belum selesai, itu ada lagi masalah datang. Ya Allah, Pak, saya kadang-kadang merasa miris, ya. Ada satu konten yang sangat, saya bilang menjadi sebuah pukulan telak, ya, pelajaran. Duh, gua besok mau makan nasi kuning aja bingung, mau makan nasi uduk aja bingung, duit dari mana besok? Ya, padahal 6.000 perak doang. Ini artinya apa Pak?
ada satu gambaran bahwasanya kehidupan ini memang harus dicari. Dan nggak semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang memang sulit. Ada orang yang miskin, ya kan? Uang buat makanan dia susah, Pak. Kadang dia harus ngutang sana sini. Ada orang kaya, kaya kelihatannya tapi banyak masalah, nggak tenang hidupnya, ya. Ada orang yang kelihatannya damai-damainya, nggak taunya banyak masalah. Ada orang yang kelihatannya susah banget padahal hatinya tenang. Allah Karim. Inilah irama kehidupan. Cerita tentang anak manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Kita diberikan rasa takut. Takut nggak makan, takut bagaimana kehidupan anak-anak nanti, takut bagaimana istri nanti, ya takut bagaimana cerita tentang kehidupan rumah tangga kita. Ya Allah, selalu dibuntuti dengan rasa takut. Wal khauf wal ju', ya. Lantas kemudian kalian diberikan rasa lapar. Orang kalau udah lapar kayak gimana, Pak? Udah berani aja macam-macam deh, ya. Apalagi orang yang nggak punya, orang miskin, ya Allah, susah banget nyari duit. Ya Allah, susah banget buat nyari makan. Ya udah cerita tentang kehidupan. Ini gambaran, pelajaran buat kita sebenarnya. Wa nafsin minal amwal. Kadang-kadang kita punya, yang tadi saya bilang tadi, nggak punya duit, ya, nggak punya harta, udah ketakutan aja. Ya Allah, Pak, lihat orang yang di bawah, Pak. Bapak masih punya rumah. Ada orang yang nggak punya rumah, ngontrak. Yang ngontrak lihat lagi ke bawah, ada orang yang tinggal di kolong jembatan. Ya Allah, ini adalah cerita romantika kehidupan tentang anak manusia. Allah Karim. Lantas kemudian apa? Wa basyiris sabirin. Allah kasih kabar tuh, ya. Udah kata Allah buat orang-orang yang beriman, ya, ada balasan tentang kabar baik. Ya, kita pernah mendengar wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ada kabar berita surga, kabar baik, beritanya tentang surga yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat orang-orang yang beriman, hidup tinggal di alam dunia itu ceritanya rangkaiannya adalah ujian, ya. Dan setiap ujiannya Allah berikan lagi saya bilang, yang diberikan oleh Allah dan cerita tentang ujian itu adalah hikmahnya, ya, ending ceritanya. Wal akibatul lil muttaqin, pasti ada akibat yang baik buat mereka orang-orang yang beriman. Lantas kemudian apa sih, Pak, ya, harapan di tahun 2005 ini, 2025? Saya mau tanya. Udah pasti harapan itu diawali dari cerita tentang ujian. Ini saya ingin irama penyampaian saya ini biar seperti ada tanjakannya, ada tahapannya. Jadi kalau kita dari tahun ke tahun hidupnya kayak begini-gini aja, ya, kita selalu diingatkan sama Allah, ya, la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ngerubah nasib satu kaum, ya. Kita nggak akan dirubah sama Allah, pribadi kita nggak akan dirubah sama Allah, ya, sampai kita yang sendiri mau merubahnya. Dengan cara apa? Ya udah, cerita tentang 2024 penuh dengan kenikmatan kah, penuh dengan kesengsaraan kah, itu semuanya ketetapan dari Allah, Pak, ya. Jadi ada senang, ada bahagia kemarin. Sekarang kita punya harapan di 2005, kita mau jadi apa? Harapan yang terbaik tanamkan dalam diri kita. Ya Allah, saya pengen diangkat derajatnya. Intinya gitu, ya. Pengen kaya, terus pengen apa lagi, Pak? Sukses dalam karir, terus rumah tangga bahagia, sehat selalu, sukses selalu. Itu kan artinya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih yang nggak pengen diangkat? Yang miskin pengen jadi kaya, yang bodoh pengen jadi pintar. Itu harapan yang selalu ada tiap tahun, ya. Ya Allah, tahun ini kok gini-gini amat rezeki, ya Allah. Mudah-mudahan deh. Ya kan ada kita bahasanya. Mudah-mudahan nih tahun 2025, ya. Awal di tahun 2025 bulan Januari ada harapan besar yang Allah hadirkan, mudah-mudahan, yang Allah kasih mudah-mudahan, kan bahasa gitu. Mudah-mudahan kita jadi orang kaya, mudah-mudahan rezeki kita makmur, mudah-mudahan rezeki kita lancar. Derajat kita intinya pengen kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya gini, Pak. Saya ini pengen banyak hajat, ada kepingin, ada urusan yang belum selesai. Pokoknya kepingin, harapan gitu kan, ya. Semuanya adalah cerita tentang kebaikan. Setelah melewati masa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada harapan, ada doa dan keinginan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya gini, Pak. Kita pengen derajat kita diangkat.
Lantas kemudian yang namanya manusia, tahun kemarin ada nggak dosa Pak? Saya tanya. Tanya, ada salah nggak? Udah banyak pasti. Ya, kita bercermin dari kehidupan kita sebelumnya, memasuki tahun 2025 pengen minimal, kalau kemarin salahnya 10 dikurangin lah 1 jadi 9. Ya sedikit banget sih. Ya kurangin lagi jadi 8, kurangin lagi jadi 5. Artinya apa? Perbuatan dosa, perbuatan hilaf, perbuatan salah udah pasti ada pada diri manusia. Jadi kalau saya berikan kesimpulan, ya romantika kehidupan ini dari tahun ke tahun selalu pasti ada harapan dan keinginan. Keinginan utama orang-orang yang beriman itu apa sih? Pengen derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian apa? Dosanya diampunin sama Allah. Udah. Kalau saya sih mengambil kesimpulan seperti itu. Lantas kemudian kalau kita pengen diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bercermin dari diri kita, Pak. Allah itu setiap ayatnya memberikan sebuah wejangan, sebuah nasihat, dan bahkan ada hikmah di dalamnya. Kalau orang-orang yang beriman kepingin derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kasih tuh satu amalan. Allah kasih satu amalan buat kita. Kita mau nggak ngerjainnya? Nih, ini persoalannya Pak. Ya kalau udah amalan ini kerjakan pasti ada prosesnya. Ya, yang kaya, yang miskin pengen kaya, ya lo harus cari. Ya kan? Yang bodoh pengen jadi pintar, ya belajar. Prosesnya kan gitu. Tapi sebelumnya Allah kasih solusi bahwasanya orang-orang yang beriman cerdas, dia pengen diangkat derajatnya, nggak pengen gini-gini aja, harus ada perubahan. Dia pengen supaya Allah angkat derajatnya, maka Allah kasih solusi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebahagian malam maka bangunlah. Kemudian apa? Fatahajjat, dirikanlah salat tahajud nafilatan lak sebagai tambahan, ya, ibadah tambahan. Allah kasih kesempatan buat kita nih, hidup dunia sementara. Orang-orang yang beriman cerdas, waktunya pagi dia kerja, dia nyari usaha apa, ikhtiar, dia nyari duit, dia segala sesuatu tentang aktivitas kehidupan dunia dia kerjakan. Di tengah malam, di saat dia beristirahat, dia ingat, saya punya keinginan supaya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih solusi. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka pada sebahagian malam bertahajudlah sebagai ibadah tambahan, nafilatan lak. Untuk apa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sana Allah akan angkat derajat kita. Tapi yang istiqomah Pak, ya kan gak ada orang model kayak gini nih, maaf nih ya. Jujur aja pribadi juga begitu. Bangun tidur jam 11, bangun jam 1 cuma ngencing doang Pak. Betul nggak? Ayo ngaku. Apalagi usia 50 Pak. Wah udah. Kalau Bapak masih 40 ke bawah, masih stamina masih strong, masih kuat, enak, masih semangat. Kita usia yang udah 50 tahun tuh diajarin sama Allah, udah banyak udah boleh dibilang banyak meleknya tengah malam. Kencing doang. Orang-orang beriman yang cerdas, ketika dia pengen apa yang menjadi hajat dan keinginannya, apa yang menjadi usahanya, apa yang menjadi ikhtiarnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun, dia sadar di pertengahan malam, Bapak nggak usah bahasanya, nggak usah melakukan sesuatu yang ideal. Ya, seperti apa yang disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bangun tengah malam, ya. Ini seorang hamba yang cerdas, dia mandi Pak. Lantas kemudian kalau mau idealnya, dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Ya, dia ingat akan anjuran baginda Rasul. Selepas dia salat wudu, diambil wudu, lantas kemudian dia salat sunat wudu 2 rakaat. Nah idealnya nih Pak. Kalau Bapak punya waktu cukup malam tuh, umpama bangun jam 2, ya mandi, bagus loh Pak, bangun jam itu sehat. Ya, kemudian bangun, dia berwudu. Padahal ya maaf deh, dia itu pakai baju bagus, dia pakai minyak wangi. Ini orang Islam, orang beriman sadar, nggak ada yang lihat padahal. Yang tahu cuma Allah, karena dia untuk menajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen taqarrub ilallah, dia pengen dekat dengan Allah. Dia pengen, ya, apa yang menjadi harapan dan keinginannya itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun tengah malam, dia mandi, dia wudu, lantas kemudian dia sholat wudu 2 rakaat. Ini idealnya Pak. Habis sholat wudu 2 rakaat dia sholat hajat. Apa yang menjadi hajat dan keinginannya?
Lantas selesai 2 rakaat hajat, dia sambung lagi dengan sholat taubat. Dia sadar bahwasanya dia orang yang lemah, yang punya khilaf, yang punya salah, punya dosa. Selepas sholat taubat, lantas dia lanjut fatahajjat, maka dia bertahajud 4 kali. Ya Allah, ideal banget Pak, udah cakep banget, ya, udah luar biasa. Kalau bisa Pak biasakan, umpamanya ini bukan ngajarin, ngasih tahu doang. Ya, kalau orang-orang yang beriman kan kalau sunnah dia bangun dari tidurnya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kadang kan pengennya kencing itu nggak sanggup, nggak cukup waktunya, udah kebelet aja dah. Ada sunnah yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca tuh ayat terakhir di dalam surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kalau saya biasakan gitu Pak kalau tahajud. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. 2 rakaat 4 kali. Ini idealnya. Lantas nyambung ditutup dengan salat sunat witir 3 rakaat. Idealnya sunnahnya bagaimana? Afdalnya bagaimana? Bahasa sunnah masih ada afdalnya, boleh dibilang. Ya baiknya seperti apa yang dianjurkan oleh baginda Rasul. Rakaat yang pertama suratnya adalah A'la. Sabbihisma rabbikal ladzi Sabbihisma rabbikal a'la. Lantas kemudian rakaat yang kedua dalam salat sunat witir yang 3 rakaat itu dia baca tuh surat Al-Kafirun. Ya, ada sebuah keingkaran dalam ayat ini bagi mereka orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang kafir. Diajaran buat kita tuh, jangan sampai ingkar kita, jangan sampai lepas iman kita. Lantas kemudian di rakaat yang ketiga al-mu'awwizatain, ya, kita diperintahkan untuk baca surat Trikul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tutup dah, closing dengan doa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ending closingnya, ya, wal aqibatu lil muttaqin. Baginda Rasul selalu menutup tahajudnya dengan apa? Dengan sayyidul istighfar. Nah, keinginan pertama derajat pengen diangkat tuh, mukmin yang cerdas. Yang kedua, mukmin yang cerdas dia sadar dia punya dosa, agar dari tahun ke tahun dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sayyidul istighfar selalu disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap tahajudnya, selepas tahajudnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim. Jangan sampai enggak bisa Pak, ya, usahain. Pak Ustaz saya enggak hafal. Udah, lu banyak waktu kok, 24 jam kita sehari Pak, betul enggak? Nggak ada waktu buat ngafalin. Pelan-pelan aja. Allahumma anta rabbi hari ini. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta. Udah biasain. Alhamdulillah saya ngajarin istri, ya, luar biasa Pak. Pelan-pelan teman, tapi bisa. Cuma anak susah banget kadang-kadang, ya, betul nggak? Ngaku dah, nggak gampang ngajarin anak. Kadang-kadang kita sholat kita dijawab, bapak duluan berangkat. Allah karim. Jadi keinginan, kalau saya menggarisbawahi ada 2 keinginan orang yang beriman. Dia pengen diangkat derajatnya, dia pengen diampunin dosanya oleh Allah SWT. Dan Allah memberikan solusi. Dan baginda Rasulullah SAW juga memberikan solusi. Lewat tahajud kita minta, lewat sayyidul istighfar kita minta. Tuh insya Allah Pak, beres sudah. Pak Ustadz, saya ikutin sholat witir berdasarkan sahabat Nabi. Ya, ada orang yang takut jangan sampai nggak ngerjain sholat witir tiap malam tuh. Ya, Allah cinta witir, Allah cinta sesuatu yang ganjil. Kalau Allah udah cinta sesuatu yang ganjil, mau nggak kita dicintain sama Allah? Kalau bisa ini, ya, biasakan sholat witir Pak, minimal 1 rakaat aja. Pak Ustadz susah bangunnya tengah malam, jangankan witir, jangan tahajud ya, bangun kadang-kadang subuh udah kesiangan. Ya, nyikapinnya gampang Pak sebenarnya, cuma kita mau nggak? Bahasanya harus dipaksain. Selepas sholat isya udah closing aja dengan witir 3 rakaat. Sabihis, Ghulia, al-mu'awwijatain, ya, Trikul. Pausa nggak bisa 3 rakaat, udah nggak sempat-sempatnya 1 rakaat dah. Ya, kadang-kadang kan kita pengennya udah selepas isya pengen nyantai, ngerokok, ngopi, terus apalagi tuh main HP.
lihat apa segala macam. Ya Allah Karim, banyak waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih nggak jadi orang yang cerdas? Ya, Ustaz, ini sebenarnya nggak gampang. Ya memang nggak gampang, tapi memang harus dipaksakan. Nggak gampang Pak, berat. Ya, buat sholat sunat witir 1 rakaat aja berat. Habis sholat isya ini buru-buru aja pulang. Ya, boro-boro sholat witir, sholat ba'diyah isya aja nggak sempat. Ya, kita berjaga-jaga. Kalau umpamanya kita nggak bangun tengah malam, nggak bisa tahajud, nggak bisa witir, kalau ditutup mau witir. Ya, walaupun 1 rakaat, insya Allah gampang Pak, siasatin Pak. Kasih motivasi dalam diri kita. Lu mau nggak disampaikan ke hajatmu? Ya, pengen nggak hajat kita disampaikan oleh Allah? Pengen nggak hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya bilang tadi, keinginan kita di tahun 2025 derajat kita pengen diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin jadi kaya, yang bodoh jadi pintar. Pokoknya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya diampunin. Tiap tahun kita bikin dosa. Ya. Tiap tahun kita bikin maksiat. Udah pasti manusia kullu bani adam khata'un wa khairu at-ta'un at-tawwab. Jadi orang yang namanya manusia itu pasti cenderung berbuat dosa. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, dia sadar lantas terus mengganti dosanya dengan kebaikan. Jadi intinya gini Pak, closingnya ya, saya selalu menyampaikan wal aqibatu lil muttaqin, dampak yang baik ya bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, saya hari ini banyak waktu nih, umpama Bapak banyak waktu diam merenung, saya mau istighfar Pak Ustadz. Udah banyakin istighfar. Apa yang kamu lakukan hari itu adalah kebaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setiap lafaz yang kamu baca tentang istighfar, maka ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar tentang dosa yang pernah kita buat. Lantas kemudian Ustaz, saya pengen baca subhanallah, maha suci Allah. Silakan. Subhanallah, 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 subhanallah. Pengen bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Pak, kunci rumah tangga sukses itu gampang Pak sebenarnya. Banyakin rasa syukur, jangan dengan mengeluh. Setiap ada nikmat yang masuk, setiap ada nikmat yang kau dapat, alhamdulillah. Kenapa? Kita diingatkan dari lauhil mahfuz, kita udah ditentukan semua tentang rezeki kita, tentang jodoh kita. Intinya apa kalimat alhamdulillah itu mengingatkan kembali kepada kita bahwasanya ketetapan Allah, tentang ketentuan Allah terhadap diri kita udah ditentuin semuanya, tinggal kita melafazkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kemudian apa lagi? Ya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, mengagungkan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apalagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Intinya ada banyak waktu luang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita memanfaatkan waktu itu biar bermanfaat, penuh dengan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, intinya muaranya Pak. Bapak sholat, intinya ingat sama Allah. Bapak ngaji, intinya ingat sama Allah. Bapak puasa, Bapak zikir, intinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Udah, perintahnya seperti itu. Inna nahnu lahalaha apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bapak baca Quran, sebenarnya ingat sama Allah. Bapak salat, inna salata li zikri, ingat sama Allah. Muaranya adalah zikrullah. Udah, intinya orang yang ingat sama Allah dia akan tenang hatinya. Kalau udah tenang ngerjain apa juga enak Pak. Ya, ketika diuji ya sabar. Intinya dia tenang, ingat sama Allah, udah kembali kepada Allah. Ya mudah-mudahan dah cukup, waktunya udah banyak nih. Saya sudah 48 menit. Ya, 2 jam bisa asal Bapak mau dengar aja. Ya, kan capek kita pengen makan nasi uduk, pengen makan nasi kuning segala macam. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya setiap manusia wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, sungguh Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Siapa yang enggak merugi? Innal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang enggak rugi adalah orang-orang yang beriman,
orang-orang yang mengerjakan amalan soleh, ya, saling mengingatkan tentang kebaikan dan saling mengingatkan tentang kesabaran. Intinya itu, ya, kita adalah manusia yang selalu ada dalam kerugian. Cuma karena kita adalah orang beriman, selalu diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau nggak jadi orang-orang yang beruntung, maka kerjakan amalan soleh. Ya, mudah-mudahan kajian kita kali ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan salah kita, diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita dikasih petunjuk, dibimbing sama Allah hingga sukses selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Selepas kajian ini kita salat sunat syuruk, ya, 2 rakaat, ya. Lantas kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya, ada pahala sempurna haji umroh, Pak, ya. Salat Isra, ya, salat sunat Isra 2 rakaat, kemudian mendapatkan pahala haji umroh sempurna. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan langsung ngopi, Pak, ya. Kita closing dulu dengan salat. Mudah-mudahan sekali lagi mendatangkan keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah buat kita semuanya. Terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi